Negara ini memberlakukan undang-undang yang kontroversial. Jadi demi menjaga kemakmuran negara dan meningkatkan produktivitas warganya, dibuatlah sebuah undang-undang di mana 1/1000 warganya harus merelakan nyawa mereka. Ya, untungnya negara ini cuma ada di film. Judulnya Ikigami The Ultimate Limit. Seperti yang gue bilang tadi, film ini tuh nyeritain soal sebuah negara yang punya undang-undang bernama Undang-Undang Pemeliharaan Kemakmuran Negara, di mana anak-anak ketika masuk SD tuh bakal disuntikan sebuah cairan nanokapsul yang salah satunya tuh bakal menghentikan jantung mereka di usia antara 18 sampai 24 tahun. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tuh lebih menghargai hidup. Katanya tuh kalau kita merasa umur kita ada batasannya, kita bakal lebih menghargai tiap detik dalam hidup karena who knows bakal jadi si 1/1000 itu. Sebagai kompensasinya, negara itu bakal ngasih tahu orang tersebut 24 jam sebelum kematian mereka. Berikut dengan beberapa benefit kayak uang, dibebasin mau ngapain aja, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah itu setimpal? Nah, ini yang jadi poin utama dari film ini, yang diceritakan dari sudut pandang si pengantar Ikigami atau surat kematian. Filmnya sendiri diperankan oleh Shota Matsuda, yang memerankan Kengo Fujimoto, si pengantar Ikigami yang sebenarnya tuh dalam hati nggak setuju sama undang-undang ini. Tapi masalahnya, rakyat biasa kayak dia bisa apa? Yang ada nanti dia bakal dianggap sebagai penjahat yang mengalami dekadensi pemikiran, berujung bakal dihukum rehab di kamp konsentrasi. Selain Shota Matsuda, juga ada Takayuki Yamada, yang cerita bagian dia tuh jadi bagian favorit gue di film ini. Well, film ini sejujurnya agak nanggung sih. Mungkin karena terbatas oleh waktu, jadi ceritanya kurang tereksplor dengan baik. Tapi gue juga nggak menghindari fakta film ini tuh bikin gue tertarik buat baca manganya yang dibuat oleh Motaro Mase. Menurut gue sih komiknya cukup underrated, padahal seru banget dan recommended buat yang suka genre psychological thriller atau distopia. Kalau di komik, gue paling suka bagian cerita si anak tukang cat. Tiap baca bagian itu, gue selalu nangis. Aduh, gila banget deh. Tapi kalau negara ini beneran ada, kalian mau nggak kabur dulu aja ke negara ini? Soalnya masa ya,